kebangsaan dan bela negara ya Pak ya. Sebelumnya saya mau tanya menurut Bapak apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara Pak? Wawasan kebangsaan dan bela negara satu pelanapan yang materi dari dipisahkan. Sedangkan wawasan kebangsaan itu adalah bertujuan untuk keluarga ya, untuk bisa mencintai bangsa dan tanah airnya. Dalam Islam mengajarkan bahwa itu atau minal iman, bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Jadi memang antara bela negara dan wawasan kebangsaan satunya tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya Ya. Mengenai isu di mana kita tahu isu yang sedang marak sekarang ini yaitu tentang SARA. Nah, Ya. bagaimana pendapat Bapak tentang isu tersebut dan apa dampaknya terhadap NKRI kita Pak? Isu SARA marak memang diciptakan karena begitu majemuknya negara Kesatuan Republik Indonesia dan ada kepentingan di luar semangat berkehidupan berkebangsaan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Dampaknya tentu akan menjadi sangat merugikan bangsa kita karena apa? Kesadaran dalam mengelola isu kebangsaan kita ini yang memang belum disadari di tingkat masyarakat paling bawah gitu. Apalagi isu ini terfasilitasi dengan adanya media sosial. Ini yang akan berakibat pada lunturnya wawasan berkebangsaan dan bela negara. Gitu. Pak, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana jika kita memberikan wawasan ataupun pembelajaran terhadap masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, apakah bisa menghindari dampak negatif dari isu yang kita bahas tadi, Pak? Bisa, tetapi ini harus ada media untuk mensosialisasikan mengenai dampak bahaya dari isu SARA yang berkembang di tengah-tengah kita. Melalui apa? Ya kembali lagi melalui media sosial. Nah, tugas kita inilah yang menjadi harus mengambil peranan penting di tengah-tengah isu yang sedang marak. Ambil contoh saja, bila kita misalkan bermain medsos gitu ya, di tengah-tengah keluarga ataupun di teman, kita jangan sampai terlalu besar-besarkan isu yang sedang berkembang. Itu juga bagian dari peran kita berwawasan bernegara, ya kan? Karena kita tidak ingin NKRI yang sedang kita bangun ini hancur hanya karena isu yang berkembang, apalagi isu itu jauh dari kebenaran. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih banyak untuk waktu yang telah Bapak berikan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan dampak yang baik buat masyarakat dan pembelajaran buat kita ya Pak ya. Sehat-sehat, salam sehat Pak ya. Sama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Dek Najwa. Sekian wawancara yang saya lakukan. Semoga apa yang saya dan Dek Najwa lakukan pada kali ini bisa menjadi penambah wawasan kita bahwa ilmu mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara itu sangat penting menghadapi segala isu-isu yang menjadi ancaman NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama Dek Najwa, saya ingin bertanya, menurut Dek Najwa sendiri, apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara? Jadi menurut saya wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa negara itu sendiri tentang dirinya atau lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan kesatuan yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu tentang bela negara menurut saya itu tentang tekad, sikap atau tindakan warga negara itu secara perorangan maupun perkelompokan yang memiliki satu tujuan, yaitu menjaga keselamatan negara tersebut dari ancaman, hambatan dan tantangan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya terkait dengan isu yang berkembang saat ini ya di Indonesia sendiri, kan banyak isu tentang SARA. Nah, menurut Dek Najwa sendiri, mengenai isu SARA ini, apakah bisa menjadi suatu ancaman bagi NKRI? Ya bisa, karena
yang setelah kita tahu kan Indonesia dari suku, ras, dan agama yang berbeda. Tentu hal itu akan mengganggu persatuan dan kesatuan yang berada di negara Republik Indonesia ini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya mengenai isu SARA yang tadi. Nah, dengan pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara di masyarakat, apakah itu bisa menjadi antisipasi untuk isu SARA yang berkembang lagi? Ya, tentu bisa karena ketika masyarakat mengetahui tentang pemahaman hal ini, menjadikan mereka memiliki toleransi dan memberikan kepikiran buat mempertahankan persatuan yang sudah berada di negara ini. Baik, terima kasih Dek Najwa. Sekian wawancara yang saya lakukan. Semoga apa yang saya dan Dek Najwa lakukan pada kali ini bisa menjadi penambah wawasan kita bahwa ilmu mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara itu sangat penting menghadapi segala isu-isu yang menjadi ancaman NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semuanya. Bersama saya Dr. Kusna Trianto. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas bersama narasumber saya, yaitu Bapak Ihsan Abdul Ghani. Selamat malam Pak. Selamat malam, Dok. Kali ini kita akan mengambil tema yaitu tentang wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan ini merupakan salah satu pilar dalam membangun negara, dan juga ada pembahasan tentang bela negara. Sebelum itu Pak Gani, Pak Gani ini kan sebagai seorang pegawai di Puskesmas Bojong. Betul Dok. Saya sebagai petugas rekam medis di Puskesmas Bojong. Di Puskesmas Bojong, oke. Pak Ihsan Abdul Ghani, wawasan kebangsaan menurut Bapak Ihsan Ghani itu seperti apa? Serta bela negara itu pengertiannya di dalam suatu lingkup kehidupan kita itu seperti apa, Pak? Oke, wawasan kebangsaan bagi saya, wawasan kebangsaan itu adalah perilaku dari warga negara tentang pandangannya terhadap bangsanya, terhadap jati diri dan lingkungannya. Bagaimana kita bisa mencintai negara kita kalau kita tidak mengetahui di mana siapa kita gitu. Jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara kita mengenal negara kita, cara kita mengenal bangsa kita, sehingga kita bisa mengoptimalkan apa yang bisa berkontribusi untuk negara kita, seperti itu. Jadi kalau ada pepatah belum kenal maka tak sayang, betul, seperti itu. Kalau bela negara sendiri, kalau menurut Anda itu bagaimana? Kalau bela negara yaitu ya sikap warga negara untuk membela, bukan untuk membela ya, tapi untuk berkontribusi lebih lanjut kepada negara, seperti itu. Karena bagi saya untuk bela negara itu bukan harus ada di jalur militer, bukan berarti kita harus ada di garda depan untuk melawan negara-negara lain, tapi bela negara bisa kita proses dari lingkungan yang terdekat dulu, seperti buang sampah sembarangan, seperti tidak buang sampah sembarangan, mohon maaf ya Dok ya, seperti datang sebagai kalau saya sebagai ASN berarti saya harus datang tepat waktu gitu, melayani publik dengan hati, seperti itu. Pak Gani, kita ini kan seringlah diterpa isu, ya, isu-isu yang sangat mengguncang stabilitas negara kita. Terutamanya kemarin pada saat masa pandemi, mungkin Pak Gani bekerja di Puskesmas kan secara langsung menghadapi hal tersebut. Nah, gimana Pak isu-isu tersebut, sehingga isu itu seperti hoax ya, kita katanya hoax tentang COVID kan banyak banget tuh ya, jangan banget, tentang vaksin COVID juga banyak banget, sehingga cakupan vaksin kan selalu rendah gitu ya, baik vaksin kedua atau booster ya terutamanya. Nah, isu-isu itu tersebut
bisa menimbulkan yang namanya ancaman kan ya, menimbulkan ancaman, menimbulkan gangguan dan lain sebagainya di dalam warga negara. Nah, bagaimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai isu-isu tersebut di dalam masyarakat tentunya? Betul Pak, mohon maaf ya Dok, betul banget kata-kata dokter yang tadi mengenai tentang hoax tentang COVID. Bagi saya sebagai ASN, untuk melawan hoax tersebut adalah saya yang pertama adalah memilih berita-berita yang kredibel, memilih berita-berita yang terpercaya seperti itu. Sehingga kalau misalnya saya sudah mendapatkan berita yang terpercaya, saya sudah mendapatkan berita-berita yang kredibel, sehingga saya bisa melakukannya. Karena sebagai ASN di Puskesmas Bojong di Purwakarta sendiri, saya akan lebih memilih untuk mempercayai pemerintah. Kenapa saya harus mempercayai pemerintah? Karena tidak mungkin penggerak dalam roda pemerintahan menjerumuskan warganya. Lebih baik lagi untuk vaksin tersebut itu halal kan? Itu ada sertifikat MUI-nya. Kenapa? Why not gitu? Kenapa kita harus tidak mau melakukan itu? Padahal pemerintah sudah sayang kepada kita seperti itu. Jadi masyarakat tuh diminta untuk saring dulu sebelum sharing. Betul. Gitu, ya. Betul. Menurut Pak Gani sendiri nih, dengan ilmu wawasan kebangsaan, ya kan, bela negara yang tadi Bapak jelaskan di awal, itu kiranya masyarakat awam atau masyarakat sekitar kita gitu ya, itu perlu nggak sih Pak pemerintah untuk memberikan suatu pelajaran lah, dalam arti kata misalkan penyuluhan atau misalkan pembelajaran lainnya yang bisa dilakukan semenarik mungkin, jadi masyarakat bisa menerima lah apa sih wawasan kebangsaan, apa sih bela negara itu dalam menghadapi suatu isu-isu yang memang isu-isu tersebut bisa mengancam stabilitas negara kita. Wawasan kebangsaan dan bela negara sangat penting sekali kalau dimasukkan dalam kurikulum pelajaran, apalagi itu udah ditanamkan kepada anak-anak kita seperti itu. Karena ada pepatah, lebih baik menulis dalam batu daripada menulis di dalam pasir. Bagaimana sementara untuk kaum yang sudah tua kayak kita berdua ya Dok ya, lebih baik pemahamannya lebih semenarik mungkin, kata-katanya lebih menarik lagi, lebih jadi bisa diterima, betul lebih bisa diterima marketingnya dalam bahasa, dalam intonasi seperti perkataannya, penyampaiannya biar maksudnya dari penyampaian tersebut sampailah ke dalam masyarakat. Seperti itu Dok. Oke Bapak Gani, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tadi ide Bapak Gani pun bisa didengar oleh pemerintah, sehingga pemerintah bisa memberikan edukasi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat. Siap Dok. Terima kasih Dok. Terima kasih banyak Bapak Gani. Selamat malam.